Mari Bapak Ibu sekarang kita bersama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Kita membaca di surat Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang kita baca menyampaikan pesan yang sangat penting tentang menjinakkan lidah. Wah, mungkin Bapak Ibu berpikir, kenapa kok temanya menjinakkan lidah? Kenapa tidak menguasai lidah atau menjaga lidah? Ya, menjinakkan lidah memiliki pengertian yang sama dengan menguasai lidah, ya. Menjaga lidah atau menguasai, menjaga perkataan-perkataan kita. Saya menggunakan kata menjinakkan karena di dalam teks kita, ya, ketidaksanggupan manusia menjinakkan lidah itu dibandingkan dengan bagaimana manusia telah berhasil menjinakkan berbagai macam binatang liar. Ya, bahkan binatang buas sekalipun dapat dijinakkan oleh sifat-sifat manusia. Jadi pagi ini pesan firman Tuhan bagi kita sekalian adalah, mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan untuk kita bisa mengendalikan lidah kita, mengendalikan perkataan-perkataan kita. Amin. Bapak Ibu, saya nanti mau menyampaikan mengapa kita perlu menjinakkan lidah kita, mengendalikan perkataan-perkataan kita. Nah, kita tentunya tahu pepatah lama ya, bahwa lidah itu seringkali lebih tajam daripada
pedang. Ya, sekalipun lidah tak bertulang, ya, tapi tulang kita punya lidah ya. Maksudnya tulang dari Batak. Tapi lidah yang tak bertulang itu seringkali lebih tajam daripada pedang. Ya, di dunia masa kini dikatakan mulutmu adalah harimaumu, kan begitu ya. Mulutmu adalah harimaumu. Dan dalam kitab Yakobus, dalam ayat-ayat ini secara khusus Bapak Ibu, kita diingatkan tentang betapa besarnya kuasa dari perkataan kita. Betapa besarnya pengaruh dari kata-kata yang kita ucapkan. Dan betapa pentingnya bagi kita setiap orang yang percaya untuk menjinakkan lidah kita. Untuk mengendalikan lidah kita. Untuk mengontrol perkataan-perkataan kita. Ya mungkin kita seringkali meremehkan betapa besarnya dampak dari kata-kata yang keluar dari mulut kita, saudara ya. Seringkali kita tidak menganggap penting dan sangat berdampak perkataan kita. Kita gampang saja mengeluarkan kata-kata. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa dampak dari perkataan kita itu sangat serius di hadapan Tuhan. Sehingga Allah melalui Yakobus menuliskan pesan ini kepada kita. Bapak Ibu, mari kita lihat bagian yang pertama ya. Mengapa kita harus mengendalikan perkataan kita? Mengapa harus kita menjinakkan lidah kita? Sebab semua kita memiliki tanggung jawab yang besar terhadap apa yang kita katakan. Amin Bapak Ibu. Saya ini punya tanggung jawab besar terhadap apa yang saya katakan. Ya mungkin selama 2 jam ke depan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya itu harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya saya harus mengendalikan perkataan-perkataan saya. Bapak Ibu juga demikian. Setiap kata yang diucapkan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa apa yang kita katakan ini akan kita pertanggungjawabkan? Alkitab seringkali ya menekankan betapa besar tanggung jawab kita atas setiap perkataan kita. Dan dalam surat Yakobus ini Tuhan mengajarkan bahwa perkataan kita terutama yang diucapkan oleh orang-orang yang memiliki peran sebagai pemimpin gereja. Terutama yang diucapkan oleh orang-orang yang menjadi guru di dalam gereja. Ya, orang-orang yang melayani di gereja itu memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita sadari. Pelayan-pelayan yang bertanggung jawab untuk menasehati orang lain, yang bertanggung jawab untuk mengajarkan Alkitab, mengajarkan firman, perkataan kita itu memiliki dampak yang sangat besar. Itu sebabnya di dalam ayat 1 dan yang kedua dikatakan, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Ya, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, ini bicara tentang tanggung jawab. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Pertama-tama saya tidak mau kita salah paham ya. Larangan untuk jangan banyak di antara kamu menjadi guru, maksudnya Bapak Ibu, guru itu hanya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh terpanggil menjadi guru. Makanya ada orang yang berkata kepada saya, Pak, bagaimana siapa anaknya yang mau ngikut jejak Pak Doni? Tunggu panggilan mereka, saudara. Kalau mereka nggak dipanggil, saya nggak akan memaksa mereka untuk menjadi pelayan Tuhan. Apalagi menjadi guru. Karena guru itu dituntut pertanggungjawaban yang lebih berat daripada mereka yang bukan guru. Amin Bapak Ibu. Amin. Wah, saya kalau salah ngomong ini dampaknya besar. Termasuk guru-guru sekolah minggu.
Jemaat-jemaat yang dipercaya untuk berkhotbah itu akan dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Setiap pelayan Tuhan harus mengendalikan lidahnya. Amin Bapak Ibu. Jadi hanya orang-orang yang memang benar-benar terpanggil dan yang memang benar-benar menyerahkan diri untuk dididik, dibentuk, dibina oleh Tuhan, yang komitmen untuk mengajarkan kebenaran, itu yang boleh jadi guru. Tidak semua orang. Saudara, kalau kita salah, bahaya. Karena yang dikatakan oleh seorang guru itu akan menentukan pembentukan iman seseorang, watak seseorang, karakter seseorang, kehidupan seseorang, pelayanan seseorang. Kan seperti itu. Jadi mari kita perhatikan bahwa menjadi guru itu adalah panggilan dari Tuhan. Itu satu kehormatan yang dibarengi dengan tanggung jawab yang sangat besar. Bapak Ibu, saya menyadari itu, makanya saya nggak main-main kalau mempersiapkan khotbah. Saya nggak mau khotbah keluar dari pikiran saya. Saya nggak mau keliru. Saya nggak mau berusaha membuat berita yang menyenangkan. Apa yang Tuhan beritakan itu yang saya sampaikan, itu aja. Bapak Ibu, pada masa Yakobus ya, menjadi guru itu adalah suatu kehormatan yang sangat besar. Nah, banyak orang yang ingin menjadi guru. Bahkan para orang tua itu ingin anak-anaknya bisa menjadi guru yang terhormat. Namun Yakobus mengingatkan, ya, kehormatan menjadi guru itu datang dengan tanggung jawab yang sangat besar. Kenapa? Seperti tadi saya katakan, guru itu memiliki peran untuk membentuk pikiran, ya, untuk membangun iman. Guru itu memiliki tanggung jawab untuk membentuk sikap dari jemaat, kan seperti itu. Nah, kalau guru salah, maka menuntun kepada kesalahan, menuntun kepada kesesatan, membuat orang berpikir salah, imannya salah, kan begitu. Sikapnya salah. Nah, ini sangat serius. Perkataan-perkataan yang diucapkan oleh seorang guru itu dapat membangun hidup banyak orang atau menghancurkan hidup banyak orang. Ya. Makanya saudara, Yakobus menekankan jangan ada banyak di antara kamu yang mau jadi guru sebab tanggung jawabnya sangat besar. Kecuali engkau benar-benar dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi guru dan engkau memberi diri komitmen untuk menjadi guru, maka engkau bisa melakukan itu. Ingat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, ya, saya khotbahkan di seri khotbah sore. Bagaimana Petrus itu dia membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk apa? Untuk mempersiapkan pelayanan firman dan untuk berdoa. Dia katakan, aku tidak mau mengurusi hal-hal lain yang menyebabkan terganggunya pelayanan doa dan pelayanan firmanku. Karena apa? Ini hal yang sangat penting. Dia memperhatikan ajarannya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi bahwa guru adalah satu kehormatan yang dibarengi dengan tanggung jawab yang besar dan penghakiman yang lebih berat akan dikenakan bagi para guru. Ini adalah peringatan yang sangat serius ya, terutama bagi kita yang bertugas mengajarkan firman Tuhan. Apa yang kita ajarkan itu tidak hanya mempengaruhi pikiran kita, tidak hanya mempengaruhi hidup kita sendiri, ya, para pengajar, tetapi itu akan mempengaruhi banyak orang yang mendengar ajaran itu. Ingat nasihat Paulus kepada Timotius, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Sebab dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan menyelamatkan orang yang mendengarkan ajaranmu itu. Bapak Ibu, ya, jika kita tidak berhati-hati, kesalahan dalam pengajaran itu akan menyesatkan banyak orang. Kesalahan dalam pengajaran itu akan merusakkan kehidupan rohani. Makanya
Kata Yakobus, jangan banyak di antara kamu yang mau jadi guru kalau itu bukan panggilan Tuhan, dan hati-hati memilih guru. Amin Bapak Ibu. Hati-hati. Makanya seorang penilik jemaat itu syaratnya banyak. Secara moral harus kudus kan begitu ya. Secara moral harus sempurna. Sekalipun kata sempurna tidak berarti bahwa dia tidak berbuat dosa, tidak. Tetapi dia dewasa rohani. Dan salah satu-satunya syarat yang sifatnya teknis adalah dia harus cakap mengajar. Saudara, kalau kita masuk di sebuah mungkin universitas yang guru-gurunya tidak percaya Yesus, wah gawat, itu banyak terjadi di luar negeri sana. Anak-anak kecil, remaja, pemuda sebelum kuliah, anak-anak yang beriman, anak-anak yang takut akan Tuhan, setelah masuk kuliah saudara jadi ateis. Setelah masuk kuliah meninggalkan Yesus. Ada banyak orang yang dulunya begitu mengasihi Tuhan tetapi menerima ajaran-ajaran yang keliru, pada akhirnya menyimpang dari kebenaran. Hati-hati, amin. Coba kita baca di Lukas pasal 12 ayat 48 bagian B, dikatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Kenapa kita harus menjinakkan lidah kita? Kenapa kita harus mengendalikan perkataan-perkataan kita? Karena setiap kita bertanggung jawab atas setiap kata yang kita ucapkan. Terlebih orang-orang yang dipanggil menjadi pemimpin rohani. Orang-orang yang dipanggil menjadi guru. Makanya pengajaran itu harus selaras dengan firman Tuhan. Amin. Ya, bukan berdasarkan pemikiran dan pandangan manusia. Kami ya pendeta-pendeta se-Jawa Timur, GPDI khususnya kemarin di Batu, selama 3 hari kami membahas satu tema yang sangat krusial tentang pernikahan, perceraian, dan pernikahan kembali. Kami mengundang 3 pembicara Bapak Ibu. Kami bergumul belajar tentang topik itu karena kami tidak mau salah mengajar. Amin. Wah, kalau kita salah mengajarkan itu akan menyesatkan banyak orang dan menghancurkan kehidupan banyak orang. Wah, kami diskusi, itu pun adu alot sekali. Banyak pertanyaan, banyak pergumulan di bidang penggembalaan. Waduh, luar biasa. Tapi kami komitmen untuk belajar supaya kami tidak salah mengajar. Makanya Bapak Ibu, penghakiman yang lebih berat yang disampaikan oleh Yakobus bukan untuk menakut-nakutin guru-guru sekolah minggu, bukan. Bukan untuk menakut-nakutin saya atau para pemimpin rohani atau Bapak Ibu yang dipercaya untuk memberitakan firman, tetapi untuk mendorong kita lebih hati-hati dalam menggunakan perkataan kita. Terutama saat kita mengajar, kita harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin itu dianggap membosankan. Sekalipun itu dianggap mungkin kurang relevan dengan kebutuhan sekarang. Tidak, firman Tuhan relevan bagi setiap kebutuhan kita. Dan kalau kita kenal kebenaran, hidup kita akan dituntun olehnya. Dan kita akan dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, kenapa? Kenapa kita harus menjinakkan lidah kita dan kita tidak boleh tanpa panggilan kita mau jadi guru, sebab semua orang itu bersalah Bapak Ibu ya. Saya pun juga banyak melakukan kesalahan ya, terutama dengan perkataan-perkataan ini Bapak Ibu ya. Yakobus mengatakan sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Dia juga berbicara tentang dirinya sendiri. Mengapa? Tidak ada seorang pun yang sempurna dalam perkataannya. Setiap kita pasti pernah, bahkan mungkin sering ya, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Mengatakan perkataan-perkataan yang kasar. Atau dengan ucapan-ucapan mulut kita menyakiti hati orang. Wah, saya bersyukur dengan teks ini ya. Kadang-kadang
Ya kami berdua suami istri itu di mobil itu salah jalan aja kalau bentaknya itu luar biasa saudara. Kok iso salah sih? Waduh. Saya bilang, ma mbok ya sing alus sama Pak kok salah Pak, ngantuk ya Pak. Kan enak saudara ya. Mau jok marah ya kadang-kadang gitu kan. Kalau saya tanya, ma itu di mana? Di sebelah kanan apa sebelah kiri? Ya, depan ya kiri lah. Bilang, wah saudara. Nah kadang saya pun juga gitu. Pas dia cerita, Pak, kok cuma atau kamu cerewet, kan nggak boleh saudara. Kita ini bersalah dalam banyak hal. Makanya harus menjinakkan lidah. Kadang-kadang kalau sudah ngambek sama anak, oh dasar anak nggak tahu diuntung lah saudara. Hati-hati juga kalau ngomong tentang ibadah kita ya, tentang gereja kita, tentang pelayanan kita, tentang orang-orang yang melayani kita. Hati-hati. Kita banyak bersalah dalam hal itu. Nah, itu sebabnya jika seorang dapat mengendalikan lidahnya, kata Yakobus, ia adalah seorang yang sempurna. Sempurna tidak berarti bahwa dia adalah seorang yang tidak dapat berbuat dosa lagi atau berarti hidup tanpa dosa. Tidak Bapak Ibu, tidak. Tetapi menunjukkan kedewasaan rohani, kemampuan mengendalikan lidah, kemampuan menjaga perkataannya, kemampuan mengucapkan hal-hal yang benar, kemampuan mengajarkan kebenaran, kan begitu. Kenapa penting saudara? Sebab apa yang diucapkan itu keluar dari hati. Ya kalau orang hatinya lembut penuh kasih, pastilah perkataannya juga lembut penuh kasih. Amin. Ya kalau orang itu baik ya perkataannya pasti baik. Kalau orang tulus ya memang benar-benar ingin memberkati, pasti nggak akan kasar saudara ya. Ini penting. Ya terutama dalam pendidikan anak-anak kita. Ya saya kemarin dicurhati oleh seorang yang mengatakan anak itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang baik dari orang tuanya. Perkataan orang tuanya selalu kasar, menyudutkan, menjelekkan, menjatuhkan. Kan begitu, ngeri sudah. Makanya mengendalikan lidah itu tanda kedewasaan rohani. Kenapa? Lidah kita itu cerminan hati kita Bapak Ibu ya. Perkataan kita itu cerminan hati kita. Kalau kita baik ya perkataan kita akan baik. Kalau kita tulus perkataan kita akan kelihatan saudara ya. Tapi kalau kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, kita sombong, kita pahit dalam hidup ini, maka lidah kita akan lebih suka melukai orang lain. Ya, lidah kita lebih suka menghancurkan orang lain. Makanya kenapa kita perlu mengendalikan lidah, sebab setiap kita bertanggung jawab atas semua perkataan yang kita ucapkan. Amin. Terutama yang jadi pemimpin rohani ini. Terutama saya sendiri ini. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Hal yang berikutnya, kenapa kita perlu mengendalikan lidah atau menjinakkan lidah, mengontrol perkataan kita? Karena lidah ini memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengerjakan kebaikan maupun kejahatan, Bapak Ibu ya. Ya kita tahu betapa kecilnya lidah kita ini ya, dibandingkan dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Tetapi Alkitab mengajarkan lidah yang kecil ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk kebaikan bahkan untuk kejahatan. Ya, coba kita lihat ayat 3 lagi dari Yakobus tadi. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah,
walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Kita mungkin tidak menyadari betapa kuatnya, betapa kata-kata kita memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun hubungan atau menghancurkan satu hubungan. Untuk membangun kehidupan banyak orang atau menghancurkan kehidupan banyak orang. Bapak Ibu, kita sudah membaca tadi bagaimana Yakobus menganalogikan lidah ini seperti kekang pada kuda dan seperti kemudi pada kapal yang besar. Ya, kekang itu kan bagian kecil ya, kecil dibandingkan dengan tubuh kuda yang besar yang kuat itu. Tetapi kekang ini bisa mengendalikan kuda, mengendalikan tubuhnya yang besar itu. Juga kemudi. Kemudi kapal itu ternyata kecil dibandingkan dengan tubuh kapal itu. Dan kemudi yang kecil itu dapat mengarahkan jalan kapal mau kemana. Demikian juga dengan lidah Bapak Ibu ya. Ternyata ukuran kecil itu ya bukan ukuran besar pengaruhnya ya, tidak menentukan besar pengaruhnya. Nah, lidah ini bisa menuntun kita kepada kebaikan atau menuntun kita kepada kejahatan. Tentunya kita mau, ya terlebih Tuhan mau supaya perkataan kita menuntun kepada kebaikan. Amin. Coba lihat Amsal 16 ayat 24. Amsal pasal 16 ayat 24 ya. Ini ayat yang sangat luar biasa. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amin. Saudara, coba kalau dalam keluarga hubungan suami istri, orang tua anak ya, perkataan-perkataannya terkontrol, terkendali, menyenangkan, dikatakan seperti sarang madu manis dan obat bagi tulang-tulang. Kalau istri kesandung, aduh sayang hati-hati, sakit ya. Coba tak tiup dulu yang sakit mana. Bukan matamu di mana. Tahu-tahu istri cuci piring, klonteng, pecah perang. Mahal tahu? Oh ya siapa yang nggak tahu mahal? Ma, capek Maya, sini tak bantuin. Nah. Benar nggak Bapak Ibu? Loh, kok ada yang jawab? Haleluya. Iya kan? Kalau lihat anak kita mengerjakan PR masih salah, 2 tambah 2 berapa? 5. Oh, masih belum tahu ya? Yuk Papa ajarin. Amin. Saudara, kata-kata yang lembut dan membangun itu dapat memberikan kekuatan kepada seseorang, ya, memberikan dorongan, penghiburan bagi orang lain. Ya contoh kalau ada orang yang berduka ya, kata-kata yang lembut, kata-kata penghiburan, makanya kata Paulus, hiburlah seorang dengan perkataan-perkataan ini. Apa itu? Sudah jangan takut ya, orang yang engkau kasihi, dia sekarang ada di pangkuan Bapa di surga. Perpisahan ini hanya sementara. Tuhan pasti menjaga kita, dan satu saat kita akan berjumpa lagi. Kan senang saudara ya. Bukan ngono ae nangis. Wong liya lo juga ditinggal orang yang dikasihi. Meneng. Ya, ini penting loh. Kemudian ya, hati-hati, perkataan bisa menimbulkan konflik yang besar, tapi juga bisa mendamaikan orang, saudara ya. Bisa meredam kemarahan. Ya, dan firman Tuhan yang disampaikan dengan penuh kasih, firman Tuhan yang disampaikan dengan benar, itu akan menuntun kepada kehidupan yang kekal. Amin. Coba kita lihat, ini pengakuan para murid.
Yohanes 6 ayat 68. Yohanes 6 ayat 68. Ini perkataan Tuhan Yesus ya, ini contoh Yohanes pasal 6 ayat 68. Pada waktu orang banyak meninggalkan Yesus, Yesus berkata seperti ini. Ayat yang ke-67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Karena banyak orang yang meninggalkan Yesus. Karena dikira ajarannya keras, ajarannya sangat-sangat menyakitkan. Lalu Yesus bertanya kepada murid-murid, kamu nggak pergi juga? Kan begitu. Ya kadang-kadang orang karena pengajarannya keras, orang pergi saudara. Yaitu dialami oleh Tuhan Yesus. Kemudian apa jawab Simon Petrus kepada Tuhan? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Kalau orang pergi karena ajaran yang benar ya mau diapakan lagi saudara ya. Kita nggak bisa nahan orang. Kalau orang nggak cinta kebenaran pasti lari dari kebenaran. Tapi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kenapa kamu tidak pergi? Karena mereka tahu perkataan Yesus itu benar. Amin. Itu firman Allah, itu hidup yang kekal. Dan mari kita juga punya komitmen seperti itu. Kalau kita setia kepada Yesus. Karena kita tahu perkataannya adalah hidup yang kekal. Dialah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Mari Bapak Ibu. Kenapa kita harus menjinakkan lidah? Karena semua kita punya tanggung jawab atas setiap perkataan kita. Dan bahwa perkataan kita itu membawa dampak yang sangat luar biasa. Tadi kita lihat dampak perkataan yang lembut membangun. Tapi dampak perkataan yang buruk itu menghancurkan. Ya, dikatakan lidah itu sebagai anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Coba lihat Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Wow. Tetapi lidah orang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Saya akan fokus pada orang yang lancang mulutnya. Di terjemahan yang lain, orang-orang yang perkataannya kasar ya. Orang-orang yang perkataannya jahat. Orang-orang yang perkataannya buruk, saudara, itu dapat melukai hati orang lain. Kan seperti itu. Seringkali luka itu disebabkan oleh perkataan-perkataan yang lancang. Perkataan-perkataan yang kasar, saudara. Dan seringkali luka yang disebabkan, luka di tubuh ini lebih cepat sembuh daripada luka di hati yang disebabkan oleh kata-kata yang lancang itu. Makanya kita harus menjinakkan lidah. Amin Bapak Ibu. Contohnya gosip. Ya gosip itu kan menghancurkan reputasi seseorang. Gosip itu memecah belah komunitas. Gosip memecah belah jemaat. Delok untuk Pak Doni itu. Wah mulai wis. Delok untuk orang itu. Akhirnya iya wis. Tinggal aja. Gitu. Gosip. Hati-hati dengan gosip. Orang bergosip itu mengatakan sesuatu yang tidak perlu dikatakan seharusnya. Orang tidak perlu tahu tetapi kita memberitahu orang yang tidak perlu tahu. Fitnah. Makanya dikatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Memfitnah orang. Menghakimi orang dengan cara yang salah saudara ya. Perkataan kasar. Nah, ada yang ngomong sama saya, oh Pak Doni nggak GPDI lagi loh, saya ini sekretaris majelis daerah, nggak GPDI lagi. Wah Pak Doni nggak percaya Roh Kudus, hah? Belum pernah duduk di kelas saya itu. Kelas saya juga di mimbar ini, saya sudah mengajarkan pekerjaan roh selama 10 hari. Saudara,
Kok bisa orang mengatakan saya tidak percaya Roh Kudus? Itu kan fitnah. Bukan curhat, artinya memberitahu dikit aja. Haleluya Bapak Ibu. Bu, saya ini 2 periode sekretaris majelis daerah itu, tanda tangan saya itu banyak dibubuhkan di pelantikan gembala, macam-macam saudara. Kalau orang mengatakan sesuatu yang jahat seperti itu. Lihat, Yesus memperingatkan kita, ya, setiap kata-kata sia-sia yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan. Amin. Coba lihat Bapak Ibu di Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Makanya penting sekali mengendalikan lidah, karena semua kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita ucapkan. Sebab kekuatan yang besar dari perkataan-perkataan kita dapat menghancurkan, ya, dan dapat mendatangkan pemulihan yang besar. Nah kemudian saudara, menarik sekali kenapa kita harus mengendalikan lidah. Menarik maksudnya bagaimana Yakobus itu menunjukkan bahaya dari lidah yang tidak terkendali saudara ya. Ya, itu di ayat yang ke-5b sampai ayat yang ke-8 itu ya. Yakobus menunjukkan itu, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Wow. Lidah dikatakan sebagai suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya. Semua jenis binatang liar, burung-burung, ya, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun mematikan. Wow. Jadi kalau lidah tak terkendali, saudara, dikatakan buas, penuh racun yang mematikan. Seringkali kita melihat kejahatan-kejahatan besar itu yang secara fisik, tapi sebenarnya secara verbal kalau lidah tak terkendali. Itu buas, itu jahat, itu keji, itu racun yang mematikan. Saya satu waktu baru saya dilantik jadi salah satu pengurus, tiba-tiba ada seorang mengatakan, yang kamu lantik itu pemberontak. Hah? Dan sejak itu, yang melantik saya nggak ramah dengan saya, nggak ngecek kebenarannya. Bapak Ibu sering seperti itu dengar, oh Pak Doni begini, lalu tidak dicek lagi gitu ya, lalu menjauh begitu. Saya banyak mengalami hal yang seperti itu, tetapi saya tahu Allah mengajar saya untuk lebih berserah dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, buah hidup itu lebih menentukan daripada apa yang dikatakan orang. Amin. Amin. Pohon itu dikenali dari buahnya. Wah, memikirkan tantangan ya, pergumulan, seabrek. Makanya kalau kita kuat itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau tidak terkendali ini, waduh,
racun yang mematikan. Lidah itu seperti api yang menghancurkan. Wah, ini sudah ngeri ya. Dikatakan dia memegahkan hal-hal yang besar. Ada banyak orang yang sampai bunuh diri karena perkataan orang lain, perkataan orang tuanya, guru yang mengajarnya. Iya kan? Tapi ada banyak orang yang lemah sebelumnya dikuatkan dan menjadi pribadi yang baik setelah menerima perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar. Lidah itu seperti api dan yang menyalakannya itu api neraka, saudara ya. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah ya menyatakan bahwa hal yang jahat itu datang dari kerajaan surga, enggak ada. Semua yang baik itu datangnya dari atas, dari Allah. Nah, semua yang jahat itu dinyalakan oleh api neraka, saudara. Jadi kalau orang lidahnya jahat, itu apinya itu dari neraka, saudara. Pasti dari setan-setan. Ngeri ya, kalau sumber api itu dari neraka. Ini bukan hal yang main-main, Bapak Ibu ya. Jadi lidah itu adalah menjadi bisa tak terkendali, sangat jahat. Alat yang digunakan oleh iblis, alat yang digunakan oleh setan untuk menghancurkan, untuk memecah belah dan merusak baiknya hubungan yang ada di antara kita. Makanya penting bagi kita untuk mengendalikan lidah. Dan celakanya Bapak Ibu, kata Yakobus seperti ini ya, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Wow. Tapi apa artinya kita akan diam, tidak berusaha? Tidak. Ya, kalau Yakobus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, itu artinya Tuhan memanggil kita untuk menyandarkan diri kepada Dia, untuk menolong kita sehingga kita bisa mengendalikan lidah kita. Amin. Hanya Allah yang bisa menolong kita untuk tidak merendahkan orang lain dengan perkataan kita, untuk tidak menyakiti orang lain dengan perkataan kita, untuk tidak bergosip, untuk tidak memfitnah, untuk tidak mengajarkan hal-hal yang menyesatkan. Hati-hati. Dan mari kita berdoa, Tuhan tolong kuatkanku. Sebab hanya Tuhan yang dapat menjinakkan lidah kita. Amin. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita menghasilkan buah penguasaan diri. Ya. Menguasai lidah kita. Mari kita serahkan lidah kita kepada Tuhan. Coba kita baca Mazmur pasal 141 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Coba kita baca bersama-sama. Sudah ada di depan. 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjinakkan lidah kita sendiri. Hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang sanggup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, lalu yang lain lagi. Mengapa kita harus menjinakkan lidah? Karena seringkali perkataan kita itu tidak konsisten, saudara ya. Dari satu mulut ini keluar berkat, tapi dari mulut yang sama itu keluar kutuk. Kalau berhadapan muka, selamat pagi, apa kabar, semoga sehat-sehat saja. Setelah orang-orangnya pergi, ndang tiba kono. Mudah-mudahan ketemper truk. Seringkali tidak konsisten. Ya, lihat kata Yakobus, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Baru saja ajaib kau Tuhan, kau sungguh heran, keluar sudah maki-maki sudah.
Saya lihat wajah mahasiswa sepertinya saya marah-marah. Enggak, tidak lagi marah. Swear saudara, saya enggak lagi marah-marah. Hanya ngomongnya agak keras saja. Kok mahasiswa kok gini takut gitu. Enggak. Ya, seringkali kita tidak konsisten. Dan ini bertentangan dengan hukum alam. Nah, ini menarik sekali ya. Dikatakan oleh Yakobus, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ini realitas yang menyakitkan. Kita seringkali tidak konsisten dengan perkataan kita. Bahkan kita dianggap bertentangan dengan hukum alam, kan begitu. Makanya Bapak Ibu, perkataan kita itu menunjukkan jati diri kita. Dan ketidakkonsistenan tidak boleh terjadi di antara kita. Amin. Jangan sampai kita memuji Tuhan tetapi kita mengutuk manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau di mimbar kita berdoa tentang kasih, berkhotbah tentang kasih, tapi di luar kita bergosip kan seperti itu. Mari, kenapa kita perlu menjinakkan lidah? Karena seringkali perkataan-perkataan kita tidak konsisten dan itu tidak boleh terjadi demikian. Saya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita diingatkan dengan begitu indah oleh firman Tuhan. Supaya kita waspada terhadap semua yang kita katakan. Sebab setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata-kata yang kita ucapkan, terlebih yang menjadi pemimpin rohani, yang dipanggil untuk mengajar. Saudara, kita harus bertanggungjawabkan, kita dituntut. Dan kita akan dihakimi dengan penghakiman yang lebih berat. Ya, mari kita mengendalikan lidah, sebab kuasa perkataan ini Bapak Ibu ya, dapat menghancurkan tetapi juga dapat membangun. Ya, lidah yang tidak terkendali itu sangat berbahaya. Dan mari kita belajar menjinakkan lidah kita, karena seringkali kita tidak konsisten dengan perkataan kita. Ingat apa yang kita katakan berasal dari hati kita, meluap dari hati kita. Dan perkataan yang kita ucapkan menunjukkan siapa jati diri kita. Sama-sama kita berdiri.